Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Ini pagi, kita Pak. menggelar mata kuliah penulisan humas menjelang UTS ya, menjelang ujian tengah semester. Pastinya ini jadwal pertemuan ke-8 adalah UTS. Namun penyesuaian mungkin ya dengan jadwal bulan Ramadan dan akan libur kita ini seminggu lebih kurang ke depan setelah minggu ini. Jadi pertemuan ke-8 ini kita lanjutkan dengan pembahasan materi. Lalu nanti pertemuan 9 akan kita sambung dengan UTS. Baik. Pembahasan kita pada kali ini, saya akan share screen ya. Bahasan kita pada kali ini tentang penulisan naskah pidato. Oke. Ya. Baik. Penulisan naskah pidato sama ya, seperti lebih kurang dia dengan menulis rilis humas. Dia lebih kepada keterampilan ketimbang pengetahuan. Saya ulangi, dia lebih kepada keterampilan ketimbang pengetahuan. Nah, apa bedanya keterampilan dengan pengetahuan? Kalau keterampilan, dia itu lebih ditekannya itu kepada praktik ya, pelaksanaan. Sedangkan pengetahuan itu lebih kepada teoritis. Nah, kali ini kita hanya membahas tentang teori, ya. Dan teori itu dalam penulisan itu membantu fungsinya untuk memiliki keterampilan di dalam penulisan. Nah, oleh karenanya tidak ada bentuk yang paling baku, sebetulnya, tapi berbagai temuan empirik kemudian dikombinasikan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam penulisan humas, kemudian menjadi proses yang dinamis dalam penulisan humas. Jadi sekali lagi, apa yang kita bahas ini memandu untuk dalam menulis praktik atau mempraktikkan keterampilan menulis naskah pidato. Jadi pada pertemuan selanjutnya sama seperti menulis rilis, kita akan coba untuk membuat sebuah naskah pidato ya dengan bahan-bahan yang akan kita lihat nanti, kita bagikan nanti. Baik. Ini, kali ini sama seperti biasa ya. Nanti silakan diresumekan, dirangkum untuk jadi tugas kelompok masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu ketika akan menulis naskah pidato. Pemahaman umum ini berlaku sebetulnya di dalam penulisan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas humas, termasuk diantaranya pretelis. Namun ditarik secara khusus dalam penulisan naskah pidato. Ada 9 hal yang perlu dipahami lebih dahulu belum kita memulai untuk mempraktikkannya. Yang pertama adalah menggunakan kalimat yang singkat atau rata-rata jumlah dalam kalimat. Rata-rata. Ini berlaku umum saya katakan tadi. Kenapa? Karena begini, kalimat yang panjang maka akan cenderung mengaburkan struktur kalimat. Kalimat yang terlalu panjang, kalimat yang terlalu panjang akan cenderung mengaburkan struktur kalimat. Nah, struktur kalimat yang kabur itu kemudian bisa berdampak pada pemaknaan kalimat yang tidak jelas, yang kurang jelas, bukan tidak jelas, yang kurang jelas. Oleh karena itu, hindari penggunaan kata-kata terlalu panjang. Terlalu panjang.
bisa sampai 50, kadang-kadang saya pernah membaca satu kalimat itu bisa sampai 50 kata gitu ya. Maka kalau sudah sebanyak itu tidak jelas lagi yang mana subjek, mana predikat, mana objek, yang mana keterangan. Karenanya itu sulit untuk dipahami. Oke, kemudian karena itu kalau ada kalimat panjang itu dihindari dan dikombinasikan dengan kalimat yang pendek ya dalam penulisan. Kedua, cenderung pada yang sederhana daripada yang kompleks atau mengombinasikan tulisan yang sederhana dengan yang kompleks. Caranya dengan mengubah kalimat yang kompleks menjadi sederhana. Apa itu kalimat yang kompleks? Tentu kalimat yang sulit dipahami atau bukan berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum. Dia berlaku secara khusus. Ya. Karena begini, motif orang untuk menulis sesuatu yang terdengar kompleks atau rumit itu untuk dianggap sebagai indikator dari kecerdasan seseorang. Ya, ketika orang menulis sebuah tulisan yang pidato yang sulit dipahami berarti dia cerdas kan begitu. Nah, ini, motif ini harus dihindari. Kesan untuk menimbulkan kesan tersebut yang merupakan motif harus sedapat mungkin harus dihindari. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan subjektivitas dalam penulisan. Nah, subjektivitas dalam penulisan ini maksudnya adalah pemahamannya itu hanya dimiliki oleh si penulis saja atau si perancang tulisan atau si orang yang berpidatonya nanti. Sedangkan khalayak dia tidak menanggapi secara sama. Padahal di dalam komunikasi efektivitas pesan itu manakala sebuah makna pesan yang disampaikan sama pemahamannya antara penyampai pesan dan penerima pesan. Oke. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang familiar, umum ya. Hindari penggunaan istilah yang tidak dipahami, kata-kata yang singkat dan mudah, yang sudah biasa dibaca dan didengar, akan lebih berhasil dalam proses penyampaian pesan. Ya, apa kira-kira kata-kata yang sulit dipahami? Dulu waktu pertama-tama muncul kasus corona ini, banyak sekali istilah-istilah baru bermunculan. Seiring dengan waktu, istilah-istilah itu kemudian menghilang, ya, menghilang. Ada PDP, ada OTG, ada banyak sekali ya. Saya lupa sampai istilah-istilah itu. Belakangan istilah-istilah itu menghilang karena memang justru menimbulkan masyarakat. Jadi khalayak itu harus bekerja keras otaknya ketika menerima pesan ini apa maksudnya, apa maksud. Nah, itu bisa menimbulkan pesan yang tidak efektif ya ketika disampaikan. Ya, karena itu harus sebaiknya dihindari ya, penggunaannya. Kalau untuk itu berbeda dia untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Ya, sebetulnya istilah-istilah itu untuk menyederhanakan tujuannya sesuatu yang kompleks. Tapi pada kenyataannya kemudian terlalu banyak sekali istilah. Seolah-olah semua istilah yang dalam dunia kedokteran itu diadopsi seluruhnya ke dalam ruang publik yang menimbulkan kekacauan pemahaman dalam benak. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang tidak perlu berlebihan akan melelahkan pendengar. Ini berkaitan juga dengan penulisan bahasa jurnalistik dalam penulisan humas yang kita bahas akan lalu. Kemudian terangkan aksi dalam kerja. Penggunaan kata kerja aktif memberikan kesan dinamika yang kuat langsung daripada kerja pasif. Jadi penggunaan kata kerja yang aktif ketimbang kata kerja yang pasif.
Oke, saya share lagi. Oke, tata kerja tadi. Kemudian menulis bagaimana berbicara. Gunakan bahasa yang spesifik. Gunakan bahasa yang spesifik. Menulis sebagaimana berbicara. Gunakan kata yang spesifik. Untuk apa? Untuk mengkhususkan makna. Makna itu tidak bias, ya, dalam pemahaman. Kemudian 7, usahakan menyatu dengan pengalaman khalayak audiens. Kalimat yang ditulis secara terpisah dalam konteks musik, konteks pengalaman audiens, ya, akan mengambangkan makna. Sementara penulisan yang menyatu dengan pengalaman audiens akan membangun konteks isu yang ditulis. Jadi ini pemahaman tentang audiens atau komunikan. Ketika kita ingin merancang sebuah pesan, kita pahami dulu karakter dari komunikan. Baru kemudian bisa kita melakukan seperti yang prinsip nomor 7 ini. Kita berbicara dengan siapa? Dengan mahasiswa, kita berbicara dengan masyarakat nelayan, kita bicara dengan pelajar, atau kepada siapa. Nah, karakter-karakter dari kelompok orang yang akan menjadi sasaran pesan itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, penyesuaian terhadap karakter itu menjadi penting untuk membangun konteks isu. Ya, jadi ini pemahaman tentang komunikasi. Optimalkan penggunaan variasi. Variasi, ya, dalam penulisan itu harus ada variasi. Variasi, misalnya tidak selalu ya sesuatu yang serius, tidak perlu sesuatu yang rumit, tapi kadang-kadang sederhana, atau tidak semua sederhana, kadang-kadang boleh juga sesuatu yang serius. 9, menulis harus mengekspresikan, bukan mengesankan. Berpikirlah sebelum menulis. Apa beda mengekspresikan dengan mengesankan? Mengesankan ini maksudnya makna yang ditimbulkan adalah makna kesan, tidak tekstual. Kalau ini yang terjadi, maka dia bisa menimbulkan motivasi. Mengekspresikan maksudnya adalah apa yang mau kita sampaikan itu diekspresikan melalui tulisan, ya, dengan sesuai dengan fakta-fakta atau data-data yang kita itu mengekspresikan. Misalnya saya analogikan gini, ya, kita ingin mengekspresikan rasa gembira kita, maka kita tersenyum, ya kan? Senyum. Itu menunjukkan kegembiraan terpancar dalam wajah. Dia tidak menimbulkan kesan. Kalau menimbulkan kesan itu maksudnya bagaimana? Bagaimana supaya orang menganggap kita sedang gembira, maka kita mencoba untuk tersenyum. Itu mengesankan, ya, bukan mengekspresi. Oke. Kemudian, nah, ini ada beberapa pola yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk menjadi pemandu atau panduan baik dalam menulis maupun dalam berpidato. Ya, ada sepaket, ya, dengan membuat piramid penulisan naskah pidato. Piramid itu terdiri dari 4 hal pokok, yaitu tujuan, jelas, clear, makna yang jelas atau clear, kemudian konten yang mendidik, dan memiliki unsur pelibatan, engage, education, makna yang clear, ya, dan kemudian terus. Nah, keempat hal ini yang menjadi pedoman di dalam penulisan maupun penyampaian dalam pidato. Maka dibuatlah highlight-nya atau dibuat semacam pedoman atau panduan. Nah, kemudian setelah ada keempat tema ini, kemudian buatlah kerangka penulisan. Nah, ketika menulis, kembangkanlah dengan contoh yang spesifik. Contoh yang spesifik. Ini gunanya apa? Contoh yang spesifik untuk memperjelas makna yang ingin disampaikan. Memperjelas makna yang ingin disampaikan. Karena ketika sesuatu yang ingin disampaikan itu masih berupa apa namanya, ide atau gagasan, maka sangat mungkin dia ditangkap secara abstrak atau dimaknai secara abstrak oleh
Bagaimana supaya membuat dia lebih konkret atau membumi, ya kalau bahasa ini, lainnya, maka gunakanlah contoh-contoh yang spesifik. Gunakanlah contoh-contoh yang spesifik hingga orang lebih mudah untuk memahami. Nah, ini dia naskah piramid naskah pidato ini yang untuk tujuannya tidak lain memperjelas, ya, hanya sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman, perjelas, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Kan tema pidato memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini mesti dipahami lebih dahulu. Apa kita menulis pidato? Kemana arah? Kebijakan apa yang menjadi dasarnya? Dan seterusnya. Dan ini mesti dipahami lebih dahulu oleh yang menulis pidato. Kemudian jelas maknanya. Nah, makna apa? Ya, makna yang ingin disampaikan. Kemudian makna makna dari tujuan pidato itu buat, ya, ini dalam hal pemahaman. Kedua yang terakhir saya, kemudian pada kontennya juga, ya, mendidik, ada konten mendidik di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memberikan, mengambil attention atau perhatian dari khalayak. Kemudian pelibatan juga untuk mendapatkan perhatian, karena orang akan lebih memberikan perhatian manakala dia merasa terlibat dalam sebuah statement, pernyataan-pernyataan atau informasi yang sedang disampaikan. Ya, jadi kalau sebagai sebuah panduan lebih kurang. Nah, kita lihat bagaimana pola selanjutnya. Langkah-langkah penulisan naskah pidato. Saya masuki pada langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika akan menulis. Nah, setelah kita tadi sudah memiliki makna tujuan, ya, makna dan tujuan untuk garis besar lah lebih kurang, ya, bahasanya yang akan kita buat, maka selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Dalam pengumpulan bahan, kumpulkan dari berbagai sumber, buku, majalah, koran, atau apapun yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa data-data resmi. Apa yang maksud dengan data-data resmi ini? Data-data misalnya berkaitan dengan data-data organisasi atau lembaga yang kita wakili, tentang kebijakan, tentang sumber daya, atau apa sajalah, ya, yang berkaitan dengan tema yang akan kita sampaikan. Nah, itu inventarisir data terlebih dahulu, atau pengumpulan data atau bahan lebih dahulu untuk disampaikan. Nah, setelah ada data, baru kita tulis kerangka, buat kerangkanya. Tentukan materi apa yang disampaikan atau pokok-pokok. Biasanya dia dalam bentuk pointer-pointer. Nanti ada pembuka, kemudian ada konten, itulah isinya pointer-pointer yang dikembangkan, baru closing. Sebelum closing ada resume, baru kemudian closing, penutup, ya. Nah, kerangka itu pada konten. Kemudian penguraian isi nadia ini setelah konten-konten atau pointer-pointer itu satu. Pointer itu maksud saya catatan-catatan penting, ya, untuk menjadi pemandu. Ada satu tentang apa, dua, apa, tiga, terus sampai berapa poin yang relevan untuk ditulis. Nah, di dalam tahap selanjutnya penguraian isi, diuraikan materi dari bahan-bahan yang sudah kita cari. Sudah dapat kita pointernya, kemudian kita kembangkan pointer itu menjadi sebuah 1, 2, atau 3 paragraf. Dari mana sumbernya? Dari bahan-bahan yang kita peroleh, yang kita kumpulkan lebih dahulu. Pointer 1 kita kembangkan menjadi 2 paragraf. Pointer 2 ada 5 paragraf. Tergantung, ya. Pointer 3 dan seterusnya. Jadi ini memandu untuk memudahkan dalam penulisan. Kemudian struktur isi, mengurutkan rangkaian isi pidato dari awal hingga akhir. Tujuan agar memudahkan dalam penyampaian.
Jadi sistematis ini, sistematis. Apa yang lebih dulu perlu disampaikan, apa yang nomor 2, apa yang nomor 3, apa yang terakhir. Jadi memudahkan dalam penyampaian. Orang juga menerimanya lebih gampang. Nah, setelah tahapan pertama tadi, ini langkah-langkah ini kita buat bahan, sudah kita buat kerangka, kita uraikan isi, kemudian kita urutkan berdasarkan strukturnya, yang mana yang lebih perlu disampaikan. Nah, kemudian kita memasuki tahap finishing atau tahap akhir dari penulisan naskah pidato. Penyuntingan naskah. Naskah ini disunting lagi. Jangan setelah selesai ditulis, selesailah. Kenapa perlu disunting lagi? Karena kalau ada kesalahan, baik itu data maupun redaksi maupun narasi, itu bisa diperbaiki. Jadi penyuntingan dari segi isi, bahasa, serta penalaran. Ini dari segi isi, ini sudah pas nggak ini data-datanya? Oh ini ada yang salah, nah, perbaiki. Ada yang kurang sesuai, oh ada yang berkembang misalnya. Ada informasi yang berkembang, maka diperbaiki. Dari segi bahasa penulisannya, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum diperbaiki. Tahap penalarannya. Penalaran ini maksudnya bagaimana logika dari bahasa yang ditulis. Bagaimana logika dari konten naskah pidato yang ditulis ini sesuai atau masih belum, ya? Atau adakah jumping conclusion atau kesimpulan yang melompat tiba-tiba sampai suatu statement yang belum diuraikan lebih dulu. Ya, tiba-tiba muncul ya dalam sebuah karena itu perlu disunting lebih dahulu. Kemudian penyempurnaan isi. Nah, setelah disunting, lakukan pengecekan teks secara keseluruhan yang bertujuan untuk meminimalisir kesalahan tulisan baik dari segi bahasa maupun penulisan serta penggantian kata-kata yang kurang. Nah, ini berkaitan yang terakhir ini berkaitan dengan diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang kurang tepat itu bisa bermakna berbeda. Jadi apa namanya? Pernah suatu ketika Gubernur Sumatera Utara mantan almarhum Tengku Rizal Nurdin saat menjabat gubernur, dia berpidato di depan sebuah daerah di daerah kalau nggak saya di Toba ya. Dia kan almarhum ini kan orang Melayu ya, bicara dengan nah, ketika menyapa para masyarakat dari ibu dia dan bapak orang-orang tua, dia mengatakan apa yang bilang inang-inang amang-amang. Nah itu kemudian menjadi persoalan ya, persoalan di makna inang-inang dengan inang itu ternyata berbeda dengan amang-amang dengan amang ya. Inang dan inang-inang itu beda. Kalau inang-inang seperti di pusat pasar. Tapi kalau inang itu berarti panggilan terhadap seorang wanita tua, panggilan hormat terhadap wanita tua. Nah, pada saat itu memang terjadi kesalahan karena ketidakpahaman. Ya. Kemudian diralat. Nah ini bisa terjadi ketika tidak disempurnakan makna dari sebuah naskah yang dipersiapkan atau tidak dijadikannya pedoman atau sebuah naskah yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian baca ulang dan baca ulang. Dibaca ulang ini setelah ada disunting, setelah disempurnakan, dibaca ulang lagi. Nah, setidaknya ketika tiga tahapan ini dilakukan, maka 3 kali dibaca ulang. Kan? Nah, kalau masih terjadi kesalahan, maka kesalahan itu boleh jadi tidak banyak ketika tidak mengikuti proses tahapan finishing.
Ingat ketika sebuah pidato itu dibacakan, dia itu berhadapan dengan khalayak yang luas. Responnya itu bisa baik, positif, tapi bisa juga negatif. Nah, oleh karena itu minimalisir kesalahan dalam penulisan. Nah, baik. Jadi ada peta jalannya ya. Bahas peta jalan di dalam penulisan naskah. Yang pertama tadi kalau kita ingin merangkum dari apa yang kita bahas ya. Pertama temanya 8. Ini kita menulis pidato temanya. Nah, sebagai seorang humas, jika ditugaskan untuk menulis pidato, maka dia itu yang pertama harus diketahuinya adalah tema tentang apa yang yang akan dibuat atau yang ditugaskan kepada. Tema ini tidak sekedar perlu diketahui. Tema tidak sekedar perlu diketahui, tetapi lebih dari itu, sebuah tema perlu untuk dipahami. Ya, perlu untuk dipahami. Saya ulangi lagi. Sebuah tema itu tidak sekedar perlu untuk diketahui. Tapi lebih dari itu, sebuah tema harus dipahami oleh seorang penulis sebelum memulai menulis sebuah naskah pidato. Apa beda antara mengetahui dengan memahami? Ini berkaitan ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh David Roder yang judulnya itu yang sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia. Yang judul bahasa Indonesia itu adalah berita di balik berita. Intinya adalah dalam setiap informasi yang disampaikan di ruang atau disampaikan kepada khalayak, maka akan ada informasi lain yang tidak disampaikan kepada khalayak. Oke. Jadi setiap informasi yang disampaikan kepada publik, kepada khalayak, maka ada informasi sebaliknya, ada bagian informasi yang tidak disampaikan kepada khalayak. Nah, mengetahui tema, kita kembali lagi. Jadi maksud dengan mengetahui tema berarti mengetahui sebuah informasi yang disampaikan kepada publik atau berkembang. Tetapi memahami adalah meliputi pengetahuan apa yang disampaikan di publik atau berkembang di publik dan apa yang tidak berkembang di publik. Nah, itu dia ya bedanya. Seorang public relation harus paham itu, baru dia bisa menulis secara seksama, menulis penulisan humas secara seksama. Dia bisa menulis tidak sekedar normatif, bisa mendalam, tapi tidak menyalahi rambu-rambu ya. Kemudian judul ini berbeda dengan judul berita ya. Itu beda dengan penulisan berita. Judul dalam penulisan pidato itu lebih bersifat formil sebenarnya, lebih bersifat formil dan merupakan biasanya tidak diambil dari konten, tidak diambil dari konten polisi, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat sifatnya formil tadi. Ya. Kemudian contohnya ya, misalnya pidato, katakanlah kita sebagai humas gubernur, pidato gubernur pada penyambutan Ramadan 1442 Hijriah. Itu bersifat seremonial dan tidak diambil dari konten, tapi dari seremoni yang sedang menjadi momen penyampaian pidato. Kemudian background, judul ada background. Nah, background ini biasanya narasi yang digunakan dalam penulisan, ya, dan tidak terlalu panjang. Ya.
sebagai sebuah pengantar dalam menulis. Oke. Kemudian narasi pembuka. Ini narasi pembuka. Background itu biasanya bersambung dari narasi. Background itu sendiri tulis secara naratif, bagian dari narasi. Tapi narasi pembuka ini dia lebih kepada, kalau tadi background itu pengantar atau namanya background ya, latar belakang. Narasi itu berada di depan ya dalam penyampaian sebuah pengantar tulisan atau sebuah pembuka tulisan. Biasanya ada 1 paragraf atau 2 paragraf dalam dalam situasi atau kondisi tertentu. Nah, kemudian baru pada isi konten atau statement. Konten ini juga berisi statement atau pernyataan-pernyataan. Inilah tadi yang kita bahas. Statement itu di sini ya. Di kerangka, uraian isi, struktur, ini jadi konten ini. Itu berisi juga statement atau pernyataan. Ya. Dan di sini. Nah, kemudian setelah itu baru kita memasuki resume. Resume ini yang panjang itu di sini deh ya, konten. Di konten atau statement. Ini berisi tadi pointer-pointer yang dikembangkan. Ya, pointer-pointer yang dikembangkan di sini. Baru kemudian di ujung konten atau isi, kita buat semacam resume singkat yang merangkum secara singkat statement atau konten. Itu 1 atau 2 paragraf. Ya. Makin singkat semakin baik. Jika banyak untuk jelas pemaknaan dari apa yang sudah disampaikan. Baru kemudian closing. Closing ini dalam pidato-pidato resmi dia lebih bersifat pada hal-hal yang formil. Termasuk di sini salam ya. Di awal juga dimulai dengan salam dan di akhir juga dengan pengucapan salam. Dia lebih pada hal-hal yang bersifat formil. Oke, nah ini dia. Di sini lebih kurang peta jalan dalam penulisan naskah pidato. Kita akan menulis naskah pidato, ikuti langkah-langkah ini menjadi pedoman dalam penulisan. Baik, para mahasiswa, teman-teman sekalian, waktu di sesi Zoom ini 1 menit. Bagi yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan. Sebelum kita akan melanjutkan pada sesi Google Classroom. Ini apa ya? Saya di awal tadi saya katakan bagian dari tugas kelompok untuk berikan resumenya seperti biasa. Silakan, ada yang ingin bertanya? Jadi sebagai informasi, ini minggu ini kita masih kuliah, kemudian libur, setelah Lebaran kita akan masuk mulai dengan ujian tengah semester. Sebagai kisi-kisinya, UTS kita membuat rilis ya, rilis berita dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas, kita menjadikan bahan, saya akan buat bahan yang baru untuk sebagai bahan UTS. Oke, saya kira waktu sudah akan berakhir. Jika tidak ada pertanyaan atau jika masih ada pertanyaan